Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hakikatnya, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mengerti dan memahami arti serta tujuan dan apa saja yang terkandung dalam identitas nasional. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama. Menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan kekeliruan di dalam diri suatu bangsa dan negara sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama di bidang hukum. Seharusnya hal-hal yang seperti ini, siapapun orang mengerti serta paham aturan-aturan yang ada di suatu negaranya, tetapi tidak sedikit orang yang acuh dan tidak peduli seolah-olah tidak mempermasalahkan kekeliruan yang terjadi di negaranya. Dan yang paling memprihatinkan, seolah masyarakat membiarkan dan bisa dikatakan mendukung. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dan dilihat dari sikap dan tanggapan masyarakat dari kekeliruan di bidang hukum di dalam negara tercinta ini. Maka dari itu, identitas nasional sangatlah penting untuk dipelajari hingga diterapkan pada kehidupan sehari-hari, agar masyarakat di negara tercinta ini dapat mengubah dan memperbaiki segala kekeliruan yang terjadi dan menjadikan negara tercinta ini lebih baik dari sebelumnya. Bukanlah orang lain, tetapi kita sendiri sebagai masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini yang dapat mengubah segala kekeliruan yang terjadi. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud, sebagai suatu perbeda atau pembanding dengan pihak lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya menghasilkan kemerdekaan. Dengan identitas bersama itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Terdapat beberapa faktor penting dalam pembentukan identitas nasional. Yang pertama,
Fakta primordial atau faktor objektif merupakan faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Yang kedua, ada faktor kondisional atau faktor subjektif, yaitu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan faktor kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada faktor sakral, yang dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, ada faktor sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri dalam suatu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu. Faktor-faktor objektif itu penting. Namun, unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup nyata. Kemauan inilah yang kita namakan nasionalisme. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Dalam hubungan identitas nasional dengan karakter bangsa, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa diantaranya: yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan sesama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun atau 3,5 abad. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, yaitu adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, banyak sekali kesimpulan yang dapat kita ambil dari hal tersebut. Di antaranya yaitu ada beberapa contoh identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yang dipakai dari Sabang sampai Merauke, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu bendera negara Indonesia, yaitu Sang Saka Merah Putih. Merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Yang ketiga, yaitu lagu yang sampai sekarang masih dinyanyikan pada saat upacara, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kelima, yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.
Yang keenam, yaitu masih Pancasila sebagai dasar filsafah negara. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, ada konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, yaitu kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan nasional. Penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.